Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Satu hal yang pasti Tuhan, kami mau bilang Bapa, bahwa hanya Engkau lah Tuhan juru selamat kami Tuhan. Kami mau declare Tuhan dalam diri kami Bapa, gak ada nama lain selain namamu Tuhan Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Dan walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau
Engkau segalanya. Kami nyatakan hormat kami kepadamu, Yesus. Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Kepadamu kami berlindung, hanya namamu Tuhan. Kami menyembahmu, kami mengagungkanmu, Yesus Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami katakan, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, 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 Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, 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 Salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita akan bertemu kembali dalam jarak jauh di dalam pelayanan firman Tuhan yang dilakukan secara online streaming. Saya berharap semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita yang begitu baik, yang senantiasa melindungi dan menjagai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak bisa berketemu dalam waktu-waktu dekat ini, ataupun sudah hampir menjelang 3 bulan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Tapi semuanya itu kita percaya bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Akan tetapi sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, saya mengundang saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus untuk terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada masing-masing Bapa. Dan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu bertahta atas segenap hidup kami. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami, agar kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau balik bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus itu Bapa. Engkau usir Tuhan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu segenap ibadah kami. Dan kami percaya, biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam tempat kami masing-masing. Secara khusus, hamba-Mu berdoa yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berkata-kata untuk mewartakan firman-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami puji Engkau Tuhan pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang 4 sampai dengan yang kelima, dengan judul Roh Kudus dijanjikan. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Pada suatu hari
ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, firman Tuhan ini sudah sangat sering diperdengarkan di dalam setiap ibadah kita, yaitu mengenai janji daripada Bapa kita, yaitu pencurahan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, ada 2 pembaptisan yang telah Tuhan berikan, Tuhan firmankan di dalam setiap pengikutnya. Yang pertama adalah baptisan dengan air. Baptisan dengan air dilakukan oleh manusia kepada manusia, yaitu untuk menandakan bahwa seseorang telah mengalami pertobatan. Akan tetapi ketika Tuhan naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya agar jangan meninggalkan kota Yerusalem. Dan dia menyuruh seluruh murid-muridnya beserta dengan orang-orang yang percaya kepadanya agar tetap selalu tinggal ada di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Karena firman Tuhan mengatakan kita ditinggalkan bukan seperti yatim piatu, dan Tuhan akan mengirimkan Roh Kudusnya sebagai penolong hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama, yaitu mengenai hari Pentakosta, dan saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan saya akan ulangi di sini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, Yesus telah mengingatkan seluruh murid-muridnya agar tetap tinggal di Yerusalem. Akan tetapi ketika murid-muridnya bersama dengan orang-orang pengikutnya, ketika mereka melihat bahwa Yesus telah naik ke surga, mereka semua mengamati, melihat bagaimana Yesus naik ke surga, dan tiba-tiba awan telah menutup sehingga Yesus tidak kelihatan lagi. Dan setelah mereka tidak melihat lagi, mereka pulang bersama-sama untuk tinggal di Yerusalem, dan mereka berdua di sana selama 10 hari. Mereka dengan tekun berdoa,
Mereka dengan tekun berdoa untuk menantikan janji Bapa yang telah Dia katakan. Apa yang terjadi, saudara-saudara aku yang saya kasih, ketika mereka dengan tekun berdoa, tiba-tiba turunlah satu tiupan angin yang begitu luar biasa. Demikian dengan nyala api yang bertebaran masuk di dalam seluruh ruangan itu, membuat mereka mendapatkan curahan daripada Roh Kudus. Dan di sini dikatakan mereka mendapatkan bahasa-bahasa Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dengan roh, dengan bahasa-bahasa yang lain. Satu perbuatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap murid-muridnya. Dan inilah yang dikatakan dengan hari pencurahan daripada Roh Kudus, atau dikatakan dengan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50. Hari ke-50 setelah 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kemudian sesudah hari yang ke-50 atau 10 hari telah Dia naik ke surga, mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus dari Bapa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, apa yang menjadi satu keinginan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini? Firman Tuhan mengatakan tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5 yang mengatakan, sebab Yohanes membaptis dari air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang menjadi satu pergumulan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Kalau pertanyaan yang pertama dikatakan, sudahkah kita dibaptis dengan air? Ya, rata-rata di antara kita sudah mengalami baptisan selam yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan untuk mengatakan pertobatan kita, mengakui bahwa Yesus kita Tuhan, Tuhan yang telah rela mati, kemudian Dia bangkit kembali di hari yang ketiga. Itu adalah satu pengertian di dalam baptisan daripada baptisan selam. Akan tetapi yang menjadi satu kerinduan kita, apakah kita sudah mendapatkan baptisan daripada Roh Kudus? Amin. Bapak Ibu, coba kita bertanya kepada setiap pribadi lepas pribadi kita, apakah kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Atau dengan bahasa lain, pentingkah kita dibaptis oleh Roh Kudus? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, maka kita akan menerima satu kuasa yang dahsyat. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Atau dapat kita katakan, kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, tentu sekali ada satu kerinduan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Alangkah bahagianya kita. Alangkah satu
yang terindah di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus dapat menyapa diri kita, dapat kita katakan kita disapa oleh Roh Kudus itu, atau kita dibaptis oleh Roh Kudus itu, membuat kita mendapatkan satu kuasa. Tentu kita harus membenahi diri kita. Apa yang menjadi persyaratan kita? Apa yang menjadi syarat-syarat kita untuk mendapatkan, agar kita mendapatkan satu baptisan daripada Roh Kudus itu? Tentu kita harus bergumul. Seperti murid-murid Tuhan tadi, mereka rela berkumpul selama 10 hari. Berturut-turut mereka bertekun berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Tentu di dalam berdoa mereka juga mempersiapkan diri mereka masing-masing. Mereka juga mengakui segala dosa dan pelanggaran mereka. Mereka juga membersihkan diri mereka, setiap pribadi-pribadi mereka. Mereka meninggalkan segala masa lalu mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka menguduskan pribadi lepas pribadi mereka. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu kudus. Dengan satu pertanyaan tadi, sudahkah kita dibaptis oleh Roh Kudus? Maka kita harus mempersiapkan diri kita agar diri kita menjadi kudus dahulu, sehingga Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan kita. Atau dapat kita katakan, kita belajar daripada apa itu buah-buah daripada Roh Kudus, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menantang hal itu. Itulah ciri atau persyaratan kita yang perlu kita benahi di dalam diri kita. Kita harus memiliki kasih. Kita harus memiliki sukacita di dalam hati kita. Kita harus memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki kesabaran di dalam hidup kita. Bahkan kemurahan harus ada kita miliki. Bahkan kebaikan, bahkan kesetiaan, bahkan tadi kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Itulah yang menjadi persyaratan kita, yang harus kita benahi di dalam diri kita, agar kuasa daripada Roh Kudus masuk di dalam kita. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini semua, kita membenahi diri kita dengan adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika kita mau bertekun ke dalam hadirat Tuhan, saya percaya pencurahan Roh Kudus akan terjadi bagi setiap orang yang berseru. Pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi kepada setiap saudara-saudaraku, dan begitu juga kepada setiap pribadi-pribadi yang mau berseru. Maka kejarlah baptisan daripada Roh Kudus itu. Kejarlah, karena itu adalah satu kerinduan bagi setiap kita. Sehingga apabila kuasa itu diberikan kepada kita, maka kita akan diberikan kuasa untuk menjadi saksinya di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, salah satu daripada ciri-ciri daripada pencurahan atau tanda-tanda daripada kita diurapi daripada Roh Kudus itu adalah kita dapat berbahasa roh. Kita dapat diberikan pengetahuan. Kita diberikan iman. Kita diberikan mujizat. Bahkan kita diberikan bernubuat.
Bahkan kita diberikan membedakan macam-macam roh. Dan bisa kita dibedakan menafsirkan bahasa roh. Bahkan berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Banyak karunia-karunia yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jika ketika Roh Kudus itu dicurahkan bagi pribadi lepas pribadi kita. Biarlah Tuhan yang mendengarkan setiap pergumulan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus-Nya. Biarlah itu terjadi dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Karena kita tidak mampu berjalan satu langkah pun kalau tidak dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Dan satu catatan, kejarlah pencurahan baptisan daripada Roh Kudus itu untuk membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang kami puji, yang kami muliakan. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Kami rindu Tuhan, curahan urapan Roh Kudus-Mu terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi kami. Karena kami tahu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu lah yang membuat kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kuasa Roh Kudus-Mu lah Tuhan membuat kami semakin bersemangat dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar. Untuk itu Bapa, tak henti-hentinya kami berdoa, tak henti-hentinya Tuhan kami memohon kepadamu. Curahkanlah Tuhan urapan Roh Kudus-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun berada mereka Bapa. Biarlah tangan-Mu yang kudus itu, dan biarlah curahan Roh Kudus-Mu senantiasa melindungi dan menaungi mereka. Dan kami tahu Roh Kudus-Mu lah yang menjadi penolong kami. Dan bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau curahkan urapan Roh Kudus-Mu Bapa, agar senantiasa kami semakin Kau pakai di dalam pelayanan kami. Bapa di surga, seluruh jemaat dan hamba-Mu, jika Engkau Tuhan melihat di antara kami ada yang sakit, Tuhan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa untuk memberikan kesembuhan yang ilahi. Karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dan jika Engkau Tuhan melihat seluruh jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu dalam keadaan susah, ataupun dalam keadaan apapun itu, yang tidak berkenan di hadapan, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan penghiburan dan sukacita kepada mereka. Terima kasih Bapa, dan tidak kami lupa Bapa berdoa kepada bangsa dan negara kami. Engkau ulurkan Tuhan tangan-Mu kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kenyamanan, Engkau yang memberikan perlindungan dari tingkat tertinggi, dari presiden hingga pimpinan yang terendah. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bertahta. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan semuanya kami Tuhan menyerahkan segenap apapun beban dan permasalahan kami. Mungkin rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan mempunyai beban kami masing-masing. Tapi kami percaya, jika Roh Kudus-Mu Tuhan Kau curahkan dalam setiap rumah tangga lepas rumah tangga, maka kami akan mendapatkan sukacita yang dari Engkau. Kami puji Engkau Tuhan dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.